Tapi belum ada yang masuk. Ya, sudah invite. Bu Indri, selamat datang Bu Indri. Oke, kita menunggu terhubung dengan akun Komunitas Organik Indonesia. Selamat datang yang sudah bergabung. Ketemu lagi dengan saya Nia Aryawati di acara Sore Seru di MOM, acara ngobrol seru seputar isu kesehatan, isu lingkungan, ataupun gaya hidup sehat, organik, dan selaras alam. Kita sore ini akan bahas tentang autoimun sambil menunggu narasumber kita hari ini. Yang akan kita undang adalah founder dari Komunitas Organik Indonesia, Bapak Christopher Emil Jayanata. Kita tunggu beliau bergabung. Terlalu ini ya, Nak. Nah. No, don't too low. Oh, Kan, makanya you sign out dulu deh, sign out. Ada kendala teknis. Sudah ini aja yang bergabung? naikin ya, Bu. No. Okay. Wait. Mohon bersabar ya, kita lagi setting. Ada kendala dengan. No, ya, okay. That's perfect. Okay. Are you invited yet? Udah. Oke. Kita tunggu Pak Emil bergabung. Hari ini kita mau ngobrolin autoimun. Belum. Oke. Mbak Indri, Bu Indri nanti bisa di-invite untuk ikut ngobrol ya. Kan ada pengalaman juga dengan autoimun kan? Oke, kita tunggu Pak Emil bergabung. Buat yang sudah bergabung di acara Sore Seru di MOM, selamat datang di Mini Organic Mart Dharma Husada. Annyeonghaseyo. Ini nyapa annyeonghaseyo. Oke, Pak Emil, come on. Pak Emil ini sedang, nanti live-nya dari Bali, mungkin ada sedikit kendala. Unable to join. Unable to join. Iya, kita tunggu Pak Emil akan live dari Bali, dari Balai Belajar Bali. Coba Saya sama Pak Emil ini teman lama, jadi dari tahun 2010 sudah kenal beliau di Jakarta waktu mendirikan Komunitas Organik Indonesia awal-awal dulu. Sampai sekarang, meskipun kita nggak tiap hari komunikasi, tapi koneksi kalau udah sahabat yang satu vibrasi itu terjalin cukup indah. Saya banyak belajar dari Pak Emil, yang biasa saya panggil Babe itu bapak gitu. Mana nih orangnya nggak nongol-nongol? Belum diterima? Atau kita WA dulu beliaunya? Bisa nggak? Di chat aja dulu, Pak Emil. Kenapa turun terus ya posisi kameramu? Ini ya, lampunya kamu tuh terlalu. Nah, oke, sudah bergabung, Emil? Belum?
Selamat sore buat yang sudah bergabung di acara Sore Seru di MOM. Kita menunggu terhubung dengan akun Komunitas Organik Indonesia. Kita mau mengundang Bapak Emil Jayanata, founder dari KOI Pusat ya, karena KOI ini sudah ada di seluruh Indonesia. Kebetulan saya ada di pengurus KOI, baru oke itu beliaunya. Si Babe ini. Kebetulan saya ada di KOI chapter Jawa Timur. Kalau Pak Emil sekarang ada di Bali. KOI itu ada juga di Jakarta, ada juga di Malang, ada juga di Batam, di Bogor. Tahu saya ya, saya pernah gabung di KOI Jakarta sama Bogor. Sore ini kita mau silau kacamatanya Kak. Oke, tuh Pak Emil. Join, udah join. Sudah join. Oke, kita undang beliau ya. Udah tinggal ngasep sih. Agak sulit. Harusnya udah. Kok belum? Nah. Oke, nah itu dia. Aduh, lampunya. Suaraku jelas nggak, Beth? Jelas banget. Alhamdulillah. Apa kabar nih dari BBB kan? Dari Balai Belajar Bali ya? Enggak, ini posisi? aku dari rumah. Oh, dari rumah. Oke. Aku perkenalkan dulu ya. Jadi Babe selamat datang. Silakan. Oh, Babe lagi. Pak Emil. Sorry, Pak Emil selamat datang di acara Sore Seru di MOM. Nggak ada Pak. Di KOI nggak ada Pak. Oke. Nggak boleh Pak ya katanya. Oktannya nggak turun lagi. Sebentar, kameraku agak turun terus nih, Be. Kenapa begitu? Kameraku. Nggak tahu nih. Aduh. Okta, tolong dibantu ya. Oke, sambil dibetulin. Jadi, yang sudah bergabung, selamat datang di acara Sore Seru di MOM. Jadi, Sore Seru di MOM ini adalah acara ngobrol sore yang seru-seru seputar isu kesehatan, seputar isu lingkungan, seputar gaya hidup sehat, organik, dan selaras alam, dan apapun itu yang bermanfaat, yang pantas kita sharing untuk meningkatkan awareness teman-teman kita ya, untuk kita saling belajar lah. Aku belajarnya itu dari Pak Emil tuh begitu. KOI itu cair mania. Oh ya sorry. KOI itu cair mania gitu. Semua yang gabung di KOI itu selalu belajar dalam proses belajar. Jadi kita nggak kaku gitu ya, Be ya. Nah, sore ini kita mau bahas tentang autoimun yang jumlah penyandangnya itu 40 tahun belakangan aku baca dari beberapa artikel meningkat cukup pesat ya, 2 kali lipat jumlah penyandang autoimun. Kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman dengan autoimun. Anakku kemarin tahun 2019 meninggal juga karena autoimun. Teman-teman di sekelilingku, Bu Indri dan beberapa teman juga mengalami menyandang autoimun juga. Jadi sama Babe ini kita mau obrolin karena beliau ini juga punya pengalaman yang cukup dekat ya dengan beberapa komunitas autoimun di Indonesia. Aku kenal WhatsApp group dan dari multiple sclerosis dan NMO itu juga dari beliau ketika anakku tahun 2019 itu kena multiple sclerosis. Jadi pantaslah kita angkat ini bukan untuk menggurui, bukan untuk mengkajinya dari sisi medis, tapi kita share pengalaman aja bagaimana pengamatan kita terhadap Bapaknya hilang. Ada kok. Pengamatan kita terhadap fenomena yang kok semakin hari, semakin tahun, semakin banyak penderita penyandang autoimun. Saya sebut penyandang karena autoimun ini nggak bisa sembuh ya. Autoimun ini bisa dikendalikan, tapi dia tidak bisa sembuh dan dokter juga belum bisa memastikan obat ataupun penyebabnya. Langsung aja kita sapa dengan Babe Emil. Beliau founder dari Komunitas Organik Indonesia, founder juga dari Balai Belajar Bali. Selamat datang di MOM, selamat datang di Surabaya loh. Ya, selamat datang di Surabaya. Ya, Surabaya. Kenapa manggilnya Babe Emil ya? Jadi kesannya tua banget ya. Ini kan Mbak Nia doang yang membela aku Babe.
Ketularan si Ayu kan manggil manggil Babe Babe. juga. Ayu manggil Babe Iya. juga. Babe itu karena beliau ini kepala suku di Koi gitu kan, aku satu penghormatan lah kepada Enggak, kepala Anda. Be. Kepala sukunya banyak. Oke. Teman-teman panggil aku Mas Emil aja, jangan panggil Babe, panggil Pak gitu, Pak. Kita mau tua. Iya, memang nggak Oke. tua-tua di sini. Gimana Be? Babe kan sudah banyak ya pastinya ya. Aku lihat sih di acara-acara KOI kita ya, di acara-acara OGH pasti Babe itu banyak juga ngundang kayak komunitas autoimun. Aku juga kenal bukanya tuh dari Babe juga kan. Terima kasih waktu itu mengenalkan aku dengan beliau dan komunitasnya. Ayo dong Be, cerita. Ya. Bener kan? Kalau belakangan ini, bukan belakangan ini lagi ya, 40 tahun belakangan ya, penderita penyandang autoimun tuh jumlahnya semakin meningkat dan itu macam-macam gitu. Kalau kita mulai di tahun 2008 waktu itu ya, itu belum terlalu banyak sih autoimun ya, dan belum santer namanya autoimun itu, masih nggak jelas. Tapi memang autoimun udah lama. Dulu orangnya taunya lupus dan sebagainya, itu ya yang paling parah autoimun kan. Dan penyakit autoimun ternyata ada 190 penyakit yang dikategorikan autoimun. 190. Dan memang menjadi fenomenal buat teman-teman, terutama teman-teman KOI, karena kita kan temanannya sama mereka yang penyandang penyakit ya. Kanker, autoimun, autism. Gitu ya? Iya, karena ya itu orang-orang yang sudah kena penyakit, yang udah kadung penyandang gitu, baru mulai mikir, wah saya nggak bisa lagi kalau nggak pakai yang organik atau yang sehat atau yang ramah lingkungan atau yang selaras alam kayak gitu ya. Benar sih, benar. Jadi mereka inilah sebetulnya yang bisa menjadi kepanjangan tangan dari edukasi kita. Ini aku senang sekali teman-teman di Surabaya ini, Mbak Nia dan teman-teman, Mbak Indri segala yang mengedukasi masyarakat, karena memang harus begitu sih dalam pengerjaan organik ya. Itu yang utama sebetulnya, bukan jualannya. Jualan itu ya istilahnya bonus lah ya dari Tuhan, bonus kita dikasih bisa jualan, bisa sustain gitu kan. Ya itu bonusnya, tetapi utamanya adalah kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tuh nggak makin lama makin parah kena hal-hal kayak gini gitu loh. Oke, cerita mengenai autoimun ya. Autoimun itu memang sebetulnya sudah lama sekali orang dikasih tahu autoimun itu akhirnya harus bergantung pada obat. Benar. Cerita sedikit mengenai autoimun ya. Kenapa namanya autoimun? Karena imunisasi badannya, imun badannya itu melawan dirinya sendiri. Padahal orang normal itu kan harusnya imun badan itu tidak merusak badan ya, tidak menghancurkan badan. Dia menjaga, memprotek badan dari penyakit yang masuk ke badan. Ada toksik misalnya, bahan-bahan yang berbahaya masuk ke badan, lalu imunisasi badannya itu melawan sehingga badannya aman gitu kan. Itu yang normal. Seharusnya. Tapi di penyakit autoimun ini di autoimun ini si imunnya ini nggak kenapa-napa, tiba-tiba menyerang badan lagi, menyerang badan sendiri, malah jadi nggak karuan. Nah, karena kita banyak berurusan sama teman-teman di autoimun dan kenal juga dokter-dokternya, termasuk para nutrisionis yang nggak cuma jam terbangnya sedikit ya, yang jam terbangnya banyak itu loh Mbak Nia. Jadi kalau aku kesimpulan dari mereka ini, autoimun itu penyakit yang diakibatkan komputer error di badan kita gitu. Paling gampangnya gitu deh. Komputernya error. Kenapa bisa error? Karena gini, kalau misalnya orang normal gitu ya, dari lahirnya udah normal, artinya orang tuanya normal, nggak bawa apapun gitu ya, kita anggap bersih lah.
lalu lahir bersih juga, dan nggak macam-macam kena penyakit dan sebagainya gitu ya. Itu harusnya kita aman-aman aja, nggak ada masalah juga dengan apa segala macam obat dan sebagainya, juga kita kena obat sedikit juga nggak ada masalah gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada tiba-tiba toksik masuk, bahan asing masuk, terus kita sakit biasanya ya. Tapi sakit itu tujuannya untuk mengeluarkan tuh diare lah, yang paling gampang tuh diare gitu kan, gatal-gatal diare. Reaksi normal tubuh ya. Ya, mencret. Makanya kalau aku bilang kalau keluarnya masih dari bawah nggak ada masalah, itu sehat. Ya, kalau nggak keluar lagi itu yang paling ngeri. Ya iyalah. Ya, karena nanti penyakitnya jadinya kumulatif. Ya. Ya, dan kalau misalnya sampai berkali-kali kayak begitu, apalagi diturunkan dari ibunya, dari kandungan ya, dari kandungan ya. Karena kanker autism itu dari kandungan ibunya, bukan dari dianya sendiri, dari kandungan ibunya. Pernah dengar anak kanker yang usia masih 3 bulan kena kanker? Itu banyak sekali teman-teman kita yang begitu. Usia 3 bulan Mbak Nia, kanker dia. Kan nggak mungkin dia bayi 3 bulan baru procot, ngapain dia gitu kan? Makan apa dia gitu kan? Iya ya. Ya itu dari kandungan ibunya jadinya. Termasuk autoimun juga. Jadi berkali-kali kena bahan berbahaya, lalu kena obat, kena yang kita bilang 4P1G itu, pewarna, pengawet, penyedap, dan pemanis buatan itu ya, pokoknya yang aditif-aditif lah ya. Bahan kimia tambahan di dalam makanan ya. Ya, aditif ya. Sama GMO. Ya, betul. Rekayasa genetik. Ya, itu membuat badan error. Dimasukin terus, awalnya mungkin masih bisa normal, dikeluarin, mencret, demam 3 hari, 4 hari, selesai gitu kan. Tapi dimasukin terus, masukin terus, error dia. Iya. Iya. Emang masyarakat kayak kita ini handphone. seperti Kalau handphone masyarakat tuh mungkin belum error gitu terus, percaya. lama-lama error total. Iya benar sih, Be. Gini, aku lihat sih gini, kadang-kadang orang yang sehat, anak-anak muda ya, anak-anak muda sehat itu kan, gue masih sehat kok, nggak apa-apa tuh yang makan makanan yang berpengawet atau yang ini juga nggak apa-apa, karena mereka tuh ya, karena efeknya tuh nggak besoknya mati gitu loh, efeknya tuh panjang. Kayak makan KFC, jadi kalau makan gitu mie instan, belum sadar. Jadi kalau makan mie instan besok mati, semua orang pasti percaya, udah aku takut stop makan mie instan gitu, misalnya gitu ya. Nanti masalahnya kalau di makanan ini kan efeknya perlu proses panjang. Lu ketahuan kena penyakit setelah berapa tahun gitu kan. Nah, jadi maka masyarakat itu memang agak sulit memahami atau aware terhadap hal ini. Kumulatif soalnya. Lanjut. Ya kan? Dan itu nggak bisa kita salahkan dari edukasi di kitanya sendiri, Mbak Nia. Kalau aku di sini ya, aku terutama untuk yang tadi aku sebutkan ya, yang kena autis, yang kena cancer, yang kena autoimun termasuk, itu andil pemerintah sangat besar di sana, sangat besar pemerintah ya. Orang Indonesia itu nggak dilindungi sama pemerintahnya sendiri untuk masalah kayak gini. Contoh utama nih Mbak Nia ya, aku sih ngomong belak-belakan aja ya, udah kayak begini mau ditangkap aja gitu, nggak pusing gitu ya. Jadi gini, kalau kurang lebih 4-5 tahun yang lalu mungkin ya, dan sampai sekarang masih ada yang salah gitu ya. Jadi dibilangnya gini Mbak Nia, Mil, gue sekarang udah nggak makan Indomie Super Mie, gue nggak makan, itu nggak baik lah, gue tahu nggak baik, gue makannya mie mewah sekarang gitu. Tahu kenapa dia ngomong begitu? Karena di iklannya itu dibilang yang ngomong dokter, ya itu temenku yang ngomong dokter, tapi dia nggak pernah praktek dokter, dia itu seleb, ya. Dia bilang ini mie-nya sehat karena ayamnya asli, ayamnya loh yang dia ngomong, ayamnya asli, yang lain ya nggak sebut, ya.
Jadi apa? Mislead kan? Masyarakat kita mislead kan? Tapi pemerintah nggak berbuat apapun untuk mencegah itu. Gitu loh. Jadi masyarakat kita akhirnya mislead. Kita nih yang edukasi masyarakat berbusa-busa, capek dan segalanya ngomong. Terus di iklan sebesar begitu dia bilang, ah lu mah bohong Mel, ini buktinya dokter lo yang ngomong. Nah, mau ngomong apa? Ya kan? Ya. Musuh kita loh itu, musuh edukasi kita loh itu. Kita siapa? Ya kan? Kita itu bukan basic dokter, ya kan? Kita kan cuma membangun komunitas. Teman-teman kita tuh yang punya penyakit semua tuh di sana gitu kan. Lu lihat dah gitu. Terus nanti dia ngomongnya gini, ya itu kan ya kena penyakit Mil, kita kan masih sehat. Tolonglah, jangan ngomong terlalu kayak gitu. Itu ngomongnya. Ya kan? Ya. Kembali kita ngomong autoimun ya. Contoh yang sangat besar kenapa autoimun itu diakibatkan kebanyakan bahan kimia yang nggak benar masuk ke badan, Mbak. Ya. Termasuk obat, Ya. Kurang lebih berapa tahun lalu ya, aku di Bali aja udah 3 tahun ya, 4 tahun lah ya kurang lebih. 4 tahun yang lalu ada temenku, dia dari autoimmune warrior. Jadi dia itu didiagnosa sama dokter sudah artinya sudah tingkat yang sangat parah autoimunnya, karena beberapa autoimun kena sama dia. Ya, termasuk ITP. ITP itu gampang sekali berdarah, gusi berdarah segala macam. Indo purpura ITP itu. Nah, terus dia didiagnosa dokter, dia di penalti sama dokter, dia bilang maaf ibu kayaknya hidupnya nggak bisa lebih lagi dari beberapa bulan, 2-3 bulan kalau nggak salah ngomongnya. Karena secara kenyataan pada saat itu dia itu di anestesi ya, di obat bius tuh ya. Itu bukan pingsan, kejang. Bukan pingsan. Jadi obatnya itu udah penuh di badannya karena pertama kena penyakit, terus dikasih obat ini, obat itu, sampai akhirnya dokter itu paling gampang ngasih steroid, Mbak. Parah kalau steroid itu. Steroid itu andalan ya untuk autoimun. Parah sekali ya, parah sekali kena badan. Iya. Sampai itu dia di anestesi, bukannya tidur tapi kejang. Lalu si temanku ini nggak mau terima, dia bilang nggak mau saya begini katanya gitu. Udah saya lepas aja obat semua, dia kembali ke makanan yang sehat. Makanan sehat tuh bukannya vegan atau vegetarian ya, bukan ya. Tetapi makanan sehat itu yang kita bilang whole food, bebas 4P1G itu loh Mbak Nia. Ya. Jadi kalau kita makan kita masak sendiri, sayurnya kita beli, biarpun nggak harus organik, tetapi kita masak sendiri, kita nggak kasih lagi MSG, kita nggak kasih lagi penyedap apapun gitu kan, kita masak alaminya gitu ya. Dia lakukan itu. Obat dari dokter dia nggak mau makan, total yang mau makan. Dia bilang, gue mikir obat mati juga 3 bulan lagi, ngapain minum obat, selesai dong, ya kan, total tambah obat. Jadi lepas. Sampai sekarang sehat tuh dia. Malah dia sering edukasi ke masyarakat mengenai masak. Dia punya dapur. Aku lupa namanya, tapi dia ngajarin orang untuk masak yang whole food tadi. Tapi itu intinya Mbak Nia ya. Autoimun, autism, cancer itu terutama karena sudah terlampau banyak obat yang dimakan, terlampau banyak bahan kimia yang ada di dalam badan, sehingga badan itu nggak kuat lagi mampu menahan. Ya. Nah, manifestasi macam-macam. Ada cancer dia dari bayi bahkan, ya keluar dia, atau autism, ya pada saatnya ketika dia akhirnya tertrigger sama bisa vaksin, bisa apapun, akhirnya kena autismnya. Ya, zaman dulu masih percaya. Oh enggak, autism itu katanya unknown, tidak ketahuan kenapa gitu loh. Nggak bisa. Di komunitas kita sangat tahu kenapa, karena orang tuanya, terutama ibunya, itu mengkonsumsi segala hal macam ya di dalam makanan yang isinya aditif tadi, 4P1G tadi. Ya, lalu ditambah lagi dia kena obat, kena apa segala macam yang dikasih sama dokter, atau dia obat diminum sendiri dan sebagainya. Ya, ketika lahir anak itu, bayi itu sudah bawa, ya.
Pada umur tertentu ditambah lagi dengan bahan kimia masuk di badan, truk jadi dia. Ya, itu udah bukan aneh lagi. Kita udah tahu itu, gitu loh Mbak Nia. Ya, terus dan juga autoimun. Sama autoimun juga, gitu ya. Badannya udah sakit, wah, ketemu dokter, hajar obat. Sakit lagi, ketemu dokter, hajar obat lagi. Sakit lagi, obatnya kurang, kasih steroid, ya. Belum lagi secara sehari-hari dia juga makannya kayak gitu. Ada yang tanya nih, ya. 4B, 1G itu apa? Bukan 4B, 4P. Cinta, 4P. Jadi 4P itu pengawet, pemanis buatan, perisa, dan pewarna buatan. 1G-nya GMO. Jadi kalau di komunitas organik Indonesia, seluruh produsennya itu punya syarat ya, sudah terverifikasi white flour ya. Tidak boleh menggunakan dalam memproduksi, dalam mendistribusi, termasuk toko kami juga, MOM itu produk-produknya adalah bebas 4P dan 1G. Jadi bebas pengawet, pemanis buatan, perisa, dan pewarna buatan. G-nya GMO ya, Jadi kalau kedelai ya kedelai lokal, bibit beras juga beras varietas lokal kayak gitu ya. Seperti itu kan ya, ya? Ya, benar. Paling gampangnya sebetulnya itu semua penyedap, pewanis, pengawet sama pewarna itu kan sebetulnya aditif. Bukan bahan alaminya. Ya, bukan bahan alaminya. Ya, kalau kita perlu makan bayam warnanya hijau ya hijaunya bayam aja gitu, nggak usah diijo-ijoin lagi gitu kan. Emang ya ada bayam diijo-ijoin lagi. Ada nih. Ya, Sapa dulu tuh coba tadi aja si kalau Jonathan misalnya tuh. Ya, Jo. Kalau misalnya kita ada anggota kita yang lagi di sana, Be. Ada anggota KOI kita yang lagi di pameran di sana, Truly Natural Organic, tadi say hello. Oh iya. Bali. Aku belum sempat ketemu sama si Yonatan. Iya. Oh, sempat ketemu? Iya, Truly Natural Organic sama Finance Co. Oh, belum ketemu. Oke. Aku di sini lagi jadi supir, Mbak. Lagi jadi supir. Ini 5 hari seminggu aku jadi supirnya anak-anak yang bimbingan belajar. Oh, jadi, ya, mesti setiap hari kita nanti jemput tentang Balai Belajar Bali. Oh, ya. Ya. Teman-teman yang pengen kepoin Pak Emil di sini langsung tanya, boleh ya di kolom komentar. Jarang-jarang nih si Mbak Beni punya waktu, dia sibuk. Kemarin Mbak, sibuk beredar sama cerita sibuk sedikit. volunteerism. Iya. Gimana? Itu si Ibu Lili dari kebun kita itu, dia udah ngetek jamnya jam 10. Aku udah bilang jam 10. Aku lupa ngomong jam 10 tuh Wita. Dia 10 WIB. Kelewat dong. Aku jam 11 aku udah mesti jemput anak-anak gitu loh. Jam 10 aku masih bakpikuk, nggak inget juga nanyain dia gitu loh. Tau jam 11 dia kontak, yuk Mas kita coba. Lah jam 11 15 menit lagi udah mesti jemput. Aduh, kacau. Lupa. Di sini di WIB bisa di Wita. Aku bilangnya jam 10 ya, jam 10 aja ngomongnya 10 Wita gitu loh. Ya, kapan ketemu katanya Yo. Aku tuh bisa turun palingan Selasa gitu. Itu juga nggak lama waktunya karena itu mesti nanti jemput ya. Nanti kita atur waktu deh. Aku lebih seneng didatengin ke sini sih Mbak Nia. Jadi aku sambil jemput nanti ketemu anak-anak juga yang sekolah gitu ya. Aku lebih seneng datang ke sini sih. Daripada datang ke kota, ngapain juga di kota? Nyari apa? Nyari kafe, nyari restoran, nyari mall. Ya, iyalah. Orang kota datang. Lanjut, balik lagi ke autoimun ya, sama perjuangan koi lah. Ya. Jadi tadi aku sempat di Japri sama temen. Gini kan aku share ini kan ya, bahwa kita mau ada live Instagram tentang autoimun. Ini kok nggak ngundang dokter katanya gitu. Apa cuma mau mempromosikan produk-produk organik aja? Aku jawab, aku sebenarnya sudah undang dokter, cuman beliaunya ada di WhatsApp grupnya multiple sclerosis ya.
Cuma mungkin beliaunya sibuk atau apa, jadi mungkin nggak bisa hadir hari ini gitu. Jadi ya aku bilang kita nggak akan mengkaji secara medisnya kok. Medis kan itu memang ranahnya dokter dan sebagainya. Kita ini sebagai caregiver juga ya Be ya. Kita ini caregiver untuk mereka yang menyandang autoimun, kanker. Kan sahabat-sahabat kita yang selama ini jadi berurusan dengan kita nih mereka-mereka yang di sana kan. Betul, betul. Jadi ini untuk meningkatkan awareness, untuk sharing juga pengalaman. Babe kan banyak pengalaman juga. Aku sendiri pun ngalamin anakku tuh multiple sclerosis 6 bulan aja Be dia. Jadi nggak ada tanda-tanda sama sekali. Cuma lumpuh di sebelah tangan. Kemudian kita langsung bawa ke National Hospital, langsung suruh rawat inap, tes. Rawat 2 minggu, diperbolehkan pulang 1 hari, 3 hari berikutnya dia paralyzed. Lumpuh dari leher ke bawah. Langsung ICU. Karena sudah nggak bisa nafas. 1 hari ditaruh di rawat jalan, rupanya autoimunnya tuh yang ganas ya. Jadi cepet banget gitu. Ngerembet dari sini, terus nggak bisa nafas. Akhirnya kan kalau nggak bisa nafas harus pasang alat bantu nafas itu. 6 bulan full di ICU, dan ya akhirnya meninggal 2019 kemarin. Dan aku tapi masih bergabung di komunitasnya Bukannya. Terima kasih Babe kan menggandengkan aku dengan multiple sclerosis dan NMO ya. Di situ aku lihat banyak sekali anak-anak muda Be. Yang seusia anakku 20 tahun, yang masih muda tuh udah kena multiple sclerosis dan mereka tuh menjalani pengobatan, obat terus, dan itu nggak murah loh. Dan mereka tuh kalau yang multiple sclerosis itu kan sering banget relapse ya, tahu-tahu brek nggak bisa jalan, tapi kalau pas sehat kelihatan sehat. Jadi orang-orang kadang-kadang mensalahartikan itu kan, tapi tiba-tiba brek ketika relapse udah nggak bisa gerak. Sulit brain fog gitu kan, sulit fokus, terus mood swingnya banget. Ya, akhirnya banyak kehilangan pekerjaan. Aku cukup prihatin karena sebenarnya di Surabaya ini aku pengen teman-teman yang caregiver itu bisa bantu mereka, karena mereka yang dari golongan produktif Be, yang terkena autoimun ini, dan mereka banyak kehilangan pekerjaan. Padahal pengobatannya nggak murah. Mereka tuh banyak yang pakai BPJS dan itu lama kan, kita tahu sendiri ya BPJS, tapi itu juga dijalani. Saya salut sekali dengan perjuangan teman-teman yang di multiple sclerosis sama NMO ini. Tapi Be, lucunya lagi mereka itu juga belum mau yang kayak clean eating itu belum mau. Jadi aku kan kalau mau masukin dipikir nanti gue cuma aku kok blur ya, Okta? Dipikir nanti aku promo produk-produkku doang. Jadi aku pelan-pelan gitu edukasinya ke mereka itu. Kasih tahu lebih baik konsumsi yang begini gitu. Sambil, tapi saya nggak bermaksud iklan lo ya lo. Salah dong, Cinta. Oke. Itu share aja sih dari saya. Prihatin dengan kondisi saat ini sih. Dan tetap sih harus jadi kita nih yang di KOI, kita nih yang sudah punya pengalaman dengan itu tetap harus harus tetap edukasi, harus tetap bareng-bareng meningkatkan awareness lah intinya. Seperti Babe bilang kan, aku usaha gini juga ujung-ujungnya bukan duit doang gitu kok. Duit mah nomor sekian gitu. Biasanya banyak yang kena autoimun itu nggak cuma satu penyakit, biasanya ada beberapa. Cuma mungkin yang terlihat cuma satu itu multiple sclerosis, tapi biasanya ada autoimun lain yang ada juga, cuma nggak kelihatan. Jarang sekali, hampir nggak ada yang cuma single autoimunnya, ada beberapa. Nah biasanya kalau diobatinya dengan obat kimia, apalagi yang keras sekali gitu ya. Yang lainnya ini yang tadinya tenang, yang diem, nangis, aktif. Iya, itu yang membunuh sebetulnya. Itu yang membunuh itu beberapa teman begitu.
Kenapa nggak dokter? Dokter juga boleh, Mbak Nia mungkin boleh dalam turnya edukasi ya. Ajak juga dokter, nutrisionis kan di teman-teman koi kan banyak ya dokter, nutrisionis yang memang sejalan sama kita Mbak Nia. Jangan yang oh ya kalau gitu mah ini obatnya gitu ya. Ini obatnya. Agak terjeda ya videonya ya dari Pak Emil. Dari sana. Teman-teman sorry nih ya, kayaknya koneksinya mungkin dari Bali agak terjeda. Yang pengen tanya, yang kepingin sharing, yang punya pengalaman dengan autoimun, silahkan chat kita ya untuk berbagi pengalaman. Karena ini sifatnya kan sharing. Gimana? Saya invite lagi, mohon ditunggu sebentar. Masih di acara Sore Seru di MOM, hari ini kita bahas tentang autoimun bersama Pak Emil, nggak boleh dipanggil Pak tadi katanya, Babe Emil, Christopher Emil Jayanata, founder dari KOI dan juga founder dari Balai Belajar Bali. Beliau sedang live dari Bali, cuma ini sedang terjeda. Belum. Kita sedang menyoroti clean eating apa ya yang bisa dilakukan untuk penyandang baru. Oh, penyandang baru berarti Mbak siapa ini? Ratna sudah menderita autoimun. Kalau saran saya dimulai dari mungkin kalau di autoimun itu kalau ketemu nutrisionis kan biasanya dikasih itu ya, ada autoimun diet protokol. Jadi kayak diet kacang-kacangan, kemudian itu tidak semua ya, mungkin tergantung dari jenis autoimunnya. Mohon maaf sambil berusaha menginvite kembali Pak Emil. Oke. Ada itu tadi AIP, autoimun protokol ya, diet khusus untuk menderita autoimun. Bisa dikonsultasikan dengan nutrisionis ataupun dokter ya untuk pastinya. Kalau dari saran dari kami ya sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang diolah langsung ya. Kemudian dietnya itu yang setahu saya dia itu harus menghindari gandum, kemudian beras, susu, ada beberapa lagi telur. Nah itu sepertinya ya ini mohon dikonfirmasi itu dihindari. Sebaiknya dikonfirmasi ke nutrisionis dan dokter. Kalau bisa ya makannya dimasak sendiri. Harus bisa sih kalau sudah menyandang autoimun dan kepengen hidupnya lebih baik, terkontrol artinya autoimunnya lebih baik. Menghindari makanan-makanan yang memang menggunakan 4P tadi dan 1G. Pilihlah makanan-makanan yang bebas pengawet, pemanis, perisa, pewarna, buatan. Banyak kok sekarang Mbak yang menjual itu. Tapi caranya Mbak harus tetap cek ingredient ya, cek ingredient, cek komposisi. Baca dulu di komposisinya ada ingredient apa aja di sana. Ketahuan kok. Kalau dia sudah ber-BPOM atau ber-PIRT, kalau dia tulis ada pengawet atau sodium benzoat, pasti dia akan tulis. Ya sebaiknya dihindari. Olahlah makanan Anda sendiri dari makanan-makanan ya sayur sendiri, sebisa mungkin lah kurangi makanan-makanan yang berbahan kimia aditif. Kenapa ya ini ya, Pak Emil ini? Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa makanan organik lebih baik. Kalau belum bisa organik ya olahlah makanan Anda sendiri. Jadi dan pilih yang bernutrisi baik ya. Bernutrisi baik itu ya seimbang artinya antara protein, tolong dibacakan, Oka. Apa gejala awal yang biasanya muncul pada penderita autoimun? Gejala awal biasanya tuh fatigue atau kelelahan yang berkepanjangan. Kemudian ada juga yang merasakan kesemutan. Terus kulit ada seperti psoriasis ya, ada gangguan kulit gatal-gatal, ada ruam.
kalau di pengalaman saya sendiri, anak saya waktu itu menderita multiple sclerosis, itu dia ada kelemahan di tangan sebelah kanan. Lemah aja, nggak bisa ngangkat. Tadinya nggak bisa ngangkat pulpen, nggak bisa megang pulpen. Langsung ke syaraf, cek anak, cek segala macam, langsung rawat, IVIG. Intravena, obatnya langsung dimasukkan ke vena itu. Diagnosis keluar Guillain-Barré syndrome. Jadi kemudian beralih ke multiple sclerosis. Itu adalah jenis autoimun yang menyerang ke saraf, dan itu termasuk yang waktu itu dia termasuk yang ganas ya, jadi langsung merusak sistem saraf belakang kalau nggak salah, jadi dia langsung lumpuh dari leher ke bawah, kemudian nafas, kemudian otak, koma, dalam 6 bulan meninggal. Itu tergantung, masing-masing orang unik. Gejalanya hampir ada kesamaan, tapi tingkat keparahannya itu sangat ini ya, tergantung tubuh itu masing-masing berbeda sih. Ada yang hidup kayak Ganser 2015. Dan nah betul Kak Agnes ya. Ini ada yang sharing, tolong dibacakan Okta dengan Kak Agnes. Clean eating, no junk food, seperti hotdog, hamburger. Ya kenceng dong Neng, biar yang lain bisa dengar. Jadi gimana Kak Agnes ini sejak 2015 Sehat dan kuat. Hidup sehat dan kuat dengan clean eating ya, dengan luar biasa. Mbak Agnes makan sayur segar. Boleh kita invite, bersedia nggak kalau gabung sama kita untuk berbagi, Mbak Agnes? Coba kita invite sambil Babe di ini, coba Pak Emil belum bisa. Oh di sana nggak ada sinyal. Ini Mbak Agnes di invite bisa? Kamu invite aja. Mau bersedia ya Mbak Agnes sharing bersama teman-teman di sini. Oke, coba. Atau join aja Mbak Agnes, ayo Mbak Ani join aja, join di request join ke kita ya, nanti saya invite, saya terima joinnya, jadi bisa sharing langsung dari penderitanya ya, penyandangnya, untuk memberi inspirasi ke teman-teman yang lain. Kan berarti Mbak Agnes nih hebat survivor ya, dengan mengobati diri sendiri dengan melalui makanan itu tadi. Gimana? Bisa? Sama Emil aja deh. Emil tetap di invite Pak Emil dari Komunitas Organik Indonesia. Pak Emil. Sambil menunggu bergabung, saya lihat ada Cookwell Organik. Halo Mbak Caca nih kayaknya nih. Cookwell Organik, anggota KOI dari Malang. Halo, selamat bergabung. Terjeda Mbak Caca nih sama Pak Emilnya. Cookwell Organik ini adalah produsen cuka apel organik dari Malang ya teman-teman. Ada di sini juga produknya, ada di mall. Halo Mbak Nia. Halo juga Mbak Caca. Sehat ya Malang ya. Belum bisa. Kita lagi ngomongin autoimun Mbak Caca. Belum bisa? Aduh, terjadi. Kita lagi ngomongin autoimun yang 40 tahun belakangan ini penderitanya jumlahnya semakin meningkat. Ya, salam kenal dari Mbak Caca, dari Cookwell Organik. Salam kenal juga teman-teman. Pak Emil kok kabur ini, gimana ini? Iya, tarik menarik banget. Iya, Mbak Caca lagi hot kan, anakku juga kemarin 2019 tuh yang pertama meninggal karena autoimun. Jadi aku banyak berinteraksi juga akhirnya dengan teman-teman dari komunitas Multiple Sclerosis Indonesia, dan aku amati di sana banyak sekali
penderita yang penyandang yang usianya masih muda dan produktif. Dan mereka banyak juga kehilangan pekerjaan karena autoimunnya, bertahan hidup, tapi kok juga sebagian masih belum mau clean eating ataupun makan makanan sehat. Aku juga kadang-kadang ngomongin tapi juga nggak bisa yang kenceng-kenceng ya, karena penyandang autoimun khususnya yang multiple sclerosis itu setauku dia brain fognya tinggi, kemudian dia juga ada mood swing, jadi kadang-kadang tuh merasa sangat sendiri. Harus disupport lah. Kalau penderita MS itu mood swingnya sangat tinggi. Nggak bisa. Oh ya, bukan yang Pak Emil? Tidak mau dia. Belum mau? Tunggu, kita coba hubung dulu lagi dengan Pak Emil. Teman-teman yang mau sharing, minta request aja, request join aja, nanti kita invite untuk kita bisa sama-sama berbagi pengalaman ya tentang autoimun ini. Jadi kita tahu autoimun itu dari pengalaman saya sendiri kemarin tuh waktu merawat anak ya, dia itu 6 bulan aja dan sangat ganas. Waktu itu udah ditangani oleh dokter spesialis syaraf yang terbaik lah menurut saya di Surabaya ya, Dr. Paulus, spesialis saraf di ICU 6 bulan. Semua tim dokter sudah menangani dengan semampu mereka, tapi ya Allah berkehendak lain. Tapi dengan luar biasa juga Sultan menghadapi. Sebentar saya WA Pak Emil ya teman-teman. Kok ini menghilang? Ya, teman-teman, mohon maaf nih sepertinya Pak Emil kehilangan sinyal karena barusan saya cek juga beliaunya centang satu karena di Bali, mungkin entah di pelosok Bali sebelah mana aku nggak tahu lack of signal, nggak tahu nih si Babe pasti dia ngomelin, tapi kalau signal kita mau bilang apa ya? Waduh sayang banget. Teman-teman yang mau sharing ayo monggo. Yang mau tanya-tanya juga sebisa mungkin saya jawab. Kalau saya belum punya jawabannya juga saya akan bilang saya belum punya jawabannya. Siapa? Organik tadi. Kenapa? Kalau mau join. Mbak Caca mau join dengan kita untuk berbagi pengalaman mengenai autoimun? Belum ada jawabannya. Jadi aku tadi ngomong sampai apa ya tentang autoimun? Nah, kalau yang saya lihat teman-teman yang di autoimun ini memang sebagian masih mengandalkan obat. Sebagian lagi sudah beralih untuk mencoba clean eating, makan makanan sehat, diet gitu kan. Tapi sebagian lain belum. Ya, kita tidak bisa menyalahkan, tapi tugas kami, saya merasa ini tugas ya, karena saya ingin juga menyebarkan hal yang baik mengenai hidup sehat dan selaras alam dengan menggunakan bahan-bahan atau produk-produk lokal organik. Seperti tagline-nya kami juga adalah lokal, organik, dan dengan harga terjangkau. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang memang sudah ada gejala ke autoimun, jangan disepelekan ya. Jangan disepelekan, jangan dianggap enteng. Diabetes tipe 1 itu juga autoimun. Psoriasis itu juga autoimun. Segeralah ke dokter, dikendalikan, nggak ada obat. Obat itu hanya untuk mengendalikan, setahu saya. Memang dokter juga bilang, waktu itu dokter Paulus, dokter anak saya bilang bahwa penyakit ini obatnya belum established, belum ditemukan. Seperti halnya cancer ya, jadi masih kayak meringankan aja. Misalkan dia kena serangan di mata, waktu itu kan dia naik-naik terus gitu ya. Si anakku itu serangannya, ya konsullah dokter mata, ditangani apanya. Nanti kalau pusing, kasihlah obat pusing. Baru seperti itu. Jadi untuk menormalkan kembali imunnya supaya nggak menyerang ke dia, itu belum bisa. Bisanya hanya mengendalikan supaya si
imun tubuh ini tidak tambah merusak. Stres itu juga jadi pemicu, bisa menjadikan seseorang relapse terhadap serangan imun tubuhnya itu. Jadi jangan stres, kendalikan stresnya. Susah ya ngomongin jangan stres, padahal kalau dibilangin jangan stres, orang pasti cenderung akan stres gitu kan. Kendalikan stresmu. Kalau kata Bu Mida dari dari Essential Oil, teman saya nih yang bantu saya juga dalam mengendalikan stres. Kalau Anda stres tuh kendalikan dulu stresnya. Diterima dulu stresnya. Dengan diterima itu tubuh kita akan tidak melawan lah, artinya diterima dulu. Kemudian barulah kita bisa mengendalikan, bisa dengan meditasi, bisa dengan aromaterapi gitu. Jadi stres itu untuk autoimun memicu relapse. Relapse itu serangan. Nah, gitu kan. Kalau ada masa remisi. Jadi kalau di autoimun ada relapse, ada remisi. Remisi itu kayak cuti ya, nggak ada serangan, baik-baik aja, autoimun tenang. Nah, tapi kalau relapse itu dia kena serangan. Nah, relapse ini yang kadang-kadang kalau untuk yang MS, multiple sclerosis, itu serangannya bisa lebih parah. Biasanya menyerang yang akibatnya resultnya itu lebih parah gitu. Jadi kalau kayak anakku dari mulai tangan, kemudian leher ke bawah, terus nggak bisa nafas, terus nyerang lagi ke mata, nyerang lagi akhirnya ke otak waktu itu. Tapi waktu itu memang sulit ya, dokternya bilang nggak ada pantangan makanan. Tapi saya bilang, makanan itu ngaruh kok. Memang anak saya meskipun mamanya ini jualan produk organik, dia kenapa nih dia nih? Send a request nih. Oke, udah dapat sinyal lagi nih dia. Nah, si Babe udah dapat sinyal lagi. Alhamdulillah. Aduh. Nah. Yang putus siapa tadi? Ya, nanya lagi dia. Yang putus Babe. Gimana sih? Kok belum bisa? Ini ya. Ini apa? Aduh, Babe mau. Coba sih di WA aja. Nggak bisa nyambung. Lagi seru-serunya ngomongin itu. Nah, oke, kita tersambung lagi. Nah, udah pindah tempat rupanya dia. Aduh. Tadi putus siapa yang putus ya? Nanya lagi yang putus siapa? Yang putus dari sono lah. Di sini sinyalnya aman tentram. Sampai mana kita tadi ngobrol? Tadi ada yang tanya, untuk penderita autoimun awal itu saran untuk clean eating-nya tuh seperti apa? Jadi dia baru nih didiagnosis autoimun. Sebetulnya nggak ada yang membedakan ya antara dia penyandang baru atau penyandang lama gitu ya, kalau namanya clean eating kan. Ya maksudnya kan baru mengenali, baru mau belajar nih untuk mengendalikan autoimunnya gitu loh. Wow. Kalau mengendalikan autoimun aku nggak bisa bicarakan itu ya, karena kan itu ranahnya dokter ya. Karena autoimun itu kan lain-lain ya. Ya, autoimun apa, terus seberapa levelnya kayak gitu kan, itu beda-beda ya. Kita di sini komunitas kan cuma bisa menyarankan clean eating, dan clean eating itu kan standar ya. Clean eating itu artinya dia nggak makan lagi bahan-bahan yang penyedap, pengawet, pewarna, dan pemanis buatan tadi. Yang 4P tadi kan? Ya, dihindari 4P sebagainya. Ya, hindarilah makanan-makanan yang kita beli di supermarket lah. Kalau kita masuk ke Alfamart atau Indomart itu nggak ada satupun makanan bisa kita bawa pulang dan kita makan secara aman. Dia sebut merek. Gua aja nggak berani sebut merek, dia sebut merek. Biarin Emil aja yang nyebut gitu ya. Nanti Emil yang dicari, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya didiagnosa kayak gitu ya, jangan masuk lagi ke KFC, McDonald's dan sebagainya, jangan deh. Burger King atau jangan deh. Ya, terus minum Coca-Cola, Fanta, Sprite, teh botol, teh kotak, jangan deh. Ya, kita nggak boleh sembunyi-sembunyi lagi, Mbak.
kita nggak boleh sembunyi-sembunyi lagi kayak begitu, karena kalau kita sembunyi nanti jadi ambigu, buat teman-teman jadi ambigu, terus nanti diplesetin yang lain, akhirnya kita capek gitu loh. Iya, Babe tahu nggak? Abis ini Babe dicari tuh sama Unilever, dicari Min. tuh sama. Mbak Nia, aku tuh di komunitas udah 12 tahun kayaknya ya, awal lebih. Kita mulai dari tahun 2008, 2009 kan. Expo pertama di 2000. Aku kenal kamu kan 2010 tuh waktu di Depok. Nah, ya 2010. Sekarang 2021, udah 11 tahun ya. 11-12 tahun. Dari awal aku udah ngomong tuh. Dari awal aku udah sebut tuh Coca-Cola, Fanta, Sprite, Supermi, Indomie, itu aku sebut dari dulu, aku sebut. Aku nggak takut, aku nggak takut. Terus belajar dari teman-teman slow food, Mbak Nia. Waktu aku diundang ke Italia itu untuk pameran slow food, itu di depan dia ngomong, Unilever lah dia ngomong, PNG dia ngomong semua di depan loh, di forum. Wow. Kita nggak usah takut. Kenapa slow kita food, mesti takut? padahal slow food ya? Loh ya, slow food itu kan melawan itu kan. Slow food justru melawan itu kan, Mbak. Oh, si pembicara dari slow foodnya dia terus terang gitu bicara depan forum. Pembicara slow foodnya. Pembicara slow food di depan di forum umum. Ribuan orang lu dia ngomong. Ya. Internasional ya. Tidak ada makanan yang aman yang dibikin oleh Unilever, dia bilang, terus masuk Syngenta dan sebagainya, itu dia ngomong di depan. Nggak pusing. Forum internasional loh. Kenapa kita yang cuma sekecil begini aja takut? Nggak usah takut. Aku berkali-kali kalau ngomong di depan ya. Ini cuma di IG live kita ngomong. Aku di depan aku ngomong di forum gitu, oleh seminar aku ngomong ya. Karena makanan kita apa yang dibikin, diproduksi secara kemasan kayak gitu nggak ada yang benar gitu loh. Nggak ada yang benar, semuanya nggak benar. Kita ngomong iya, dan nanti akhirnya dia nyari-nyari, kalau kita nggak ngomong mereknya nih, dia nyari-nyari, tapi yang ini ada lo yang, aduh, capek gitu loh. Mendingan kita ngomong aja. Maaf ya teman-teman, ini vulgarnya, tapi untuk untuk ya biar teman-teman aware lah, untuk tujuan yang baik. Kayak gini, untuk tujuan yang kayak baik. Gini Mania, di Bali juga ada ya. Aku bilang, ngapain makan itu dikasih micin? Kan ini ngomongin micin ya? Micin kan umum ya? Enggak, kita nggak pakai micin, kita kasih Royco. Oke, gini loh Be, memang ya, karena BP POM sendiri kan masih membolehkan gitu loh ya, pengawet dalam keadaan tertentu, iya, pewarna dalam keadaan tertentu. Teman-teman di sini ya, kalau mau sehat, jangan dengerin BP POM, jangan dengerin BP POM. Beneran. Dengerin sama dong. Beneran. Ya. Dipikir aja deh, logika aja deh. BP POM itu dia cuma standarnya aman dikonsumsi, itu doang. Ya, jadi jangan salah. Antara aman dikonsumsi dengan sehat dikonsumsi itu beda jauh. Oke. Ya. Catat nih, aman dikonsumsi sama sehat dikonsumsi beda. Ya, apalagi kita ngomongnya udah autoimun nih. Ya, udah autoimun ya. Kita nggak bisa cuma cari makanan yang aman. Memang pada saat dimakan nggak langsung mati. Mana ada yang makan langsung mati? Enggak. Iya. Ya, kalau langsung mati mereka nggak mau semua, Be. Ya, jadi kakaknya apa? Aman. Aman. Makan MSG nih, Mbak Nia, MSG. Langsung nih si Masako nih dilarutin di gelas nih, minum. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya, bener sih, nggak mati besok maksudnya. Kita nggak apa-apa. Ya, tapi apa itu gitu loh. Iya. Warna makanan juga gitu. Ya kan? Jadi jangan berpatokan pada, kalau kita mau sehat kita lihatnya BP POM. Jangan itu. Atau boleh lihat BP POM, tapi salah satu faktornya BP POM. Ya. Karena BP POM ini kan tugasnya
ada makanan yang masuk dari luar negeri, dalam negeri segala macam, dia sudah mengikuti prasyarat kesehatan dan sebagainya gitu kan. Ya, ada HACCP segala macam, dibikin secara steril dan sebagainya itu kan, batas itu doang. Tapi mengenai itu sehat atau tidaknya kita konsumsi dalam jangka menengah dan panjang, BPOM nggak punya urusan. Ya, jadi jangan berharap pada BPOM untuk masalah itu. Ya. Betul. Nggak bisa juga kita bilang. Ya, kita nggak bisa juga bilang ini makanan diproduksi secara massal, terus nggak ada BPOM-nya. Ya, tapi menurut teman saya sehat. Ya nggak tahu juga gitu, jangan begitu juga. Iya, gitu ya. nggak bisa juga seperti itu. Nanti kalau kita ngomong, kata si Emil itu nggak BPOM nggak apa-apa, yang makan aja sehat kok, nggak bisa gitu juga ya. Itu nggak benar juga. Jadi teman-teman paham ya. Apa jadi konsumen yang cerdas lah, diteliti, dibaca dulu lah. Intinya sebenarnya baca dulu di komposisinya, di situ kelihatan semua. Komposisi dibaca, ya itu juga urusan BPOM tuh. Itu urusan BPOM tuh ya. Mensyaratkan harus ada tulisannya apa aja. Maksudku kalau dicek di ingredient itu, dia tuh kalau produsen yang tersertifikasi memang ada BPOM dan PIRT, pasti dia harus menampilkan ingredientnya di situ. Kalau dia ada pengawet sodium benzoat, dia harus tulis tuh. Nah, disitulah aware-nya kita. Sebelum membeli, sebelum mengkonsumsi, baca dulu gitu kan. Pikir dulu, baca dulu, dari jumlah yang terbesar. Iya. Dari jumlah yang terbesar dia tulis pertama. Iya, benar. Ya makanya sekarang aku challenge. Ya. Sebentar, ada yang tanya ya? Apa tadi? Yang udah clean eating, pernah cheating nggak? Bapak Ibu yang udah clean eating, pernah cheating nggak? Aku pernah. Kadang-kadang aku pernah. Gini Mbak Nia, kalau ngomong cheating ya, kita jangan cheating sama MSG atau cheating sama Masako. Bukan itu cheatingnya. Come on, please deh. Gimana tuh? Sekarang gini, Mbak Nia di Mom ada yang bikin nugget? Ada ya, pasti ya. Dipastikan dong, karena kurasinya Mom ini artinya nuggetnya itu dia nggak pakai bahan-bahan kimia tambahan lagi kan? Iya kan? Pasti dong, pasti. Nah, oke. Sekarang kita makan nih si nugget, kasih saus tomat atau sambal. Mereknya Blibis misalnya gitu ya, atau ABC ya. Coba baca di botol ABC-nya itu. Ada pengawet, penyedap, pewarna, pemanis nggak? Ada kan? Ya ada lah, gimana sih? Ada kan? Nah, sekarang itu aja udah kita makan gitu loh. Ya kan? Ada tambahannya ketika kita, ya ini kan cuma sambalnya, tapi itu udah ada gitu. Jadi kalau kita ngomong cheating, bukan cheating MSG-nya, jangan cheating MSG gitu loh. Tapi misalnya cheating gini, kita makan di rumah nih, biasanya masak sendiri di rumah gitu kan, sehari-hari kita masak di rumah. Ya cheating kita makan di luar lah. Makan di luar, emang cari yang nggak ada MSG-nya ada? Nggak ada. Ada mungkin nggak ada MSG, pakai Masako, pakai Royco, ya kayak gitu-gitu, ya kan? Nah itu cheating lah. Itu cheating lah. Ya, itu boleh cheating ya. Tapi ya sehari-hari kita makannya clean eating di rumah. Tapi kalau bisa pun, misalnya kita keluar, ya kita juga cari makanannya memang kan makanan yang whole food ya, makanan yang memang ya itu kita cari di restoran yang itu dimasak di sana, bahannya segar kita tahu dan sebagainya. Sekarang juga mulai ada restoran-restoran yang kita nggak pakai MSG dan sebagainya, ada juga gitu ya. Itulah yang kita cari gitu loh. Tapi jangan cheating, ya kayak saya ke Indomaret kita beli teh kotak gitu. Jangan cheating kayak gitu, ngapain? Sayang badannya gitu. Cheating tuh kalau misalnya biasanya sehari-hari di rumah kita makannya sayur sama buah dan sebagainya. Cheating sekali-sekali kita makan ayam panggang yuk gitu loh. Atau kita gitu. makan tuh, tips-tipsnya begitu. Barbecue gitu loh, holy cow misalnya kita makan gitu kan. Boleh. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kayak gitu aja lah. Tips cheatingnya dari Pak Emil, founder Koi ini. Jangan cheatingnya saya pengen Indomie super hot tuh yang kemarin baru dibikin gitu. Ngapain?
Ngapain? Indomie Supermie mah jangan ada di lemari rumah lah, jangan kayak gitu, jangan Coca-Cola, Sprite, teh kotak, teh botol, jangan deh. Enggak. Paham sih. Sayang badannya Mbak Nia, sayang badannya. Iya. Orang sehat pun bisa kena. Iya benar. Apalagi yang Ngapain? sudah kena autoimun ya, harus lebih tuh jaganya kan. Apalagi gitu yang kan. kena autoimun, iya. Jangan sampai kena dulu deh, baru nyesel gitu. Aduh. Nah, itu dia. Jadi dari mulai sekarang jadi teman-teman yang masih merasa sehat, belum kena autoimun atau penyakit degeneratif lain atau penyakit lain, sadar deh. Gimana sih Be kalau ngomongin mereka supaya sadar tuh gimana kalau Babe? Nah, makanya gini Mbak Nia, kita beberapa kali di expo kita kan kita undangin itu yang penyandang penyakit itu ngomong di depan. Okay. Ya. Supaya orang lihat, oh contohnya nih ada loh, dia kena loh. Ya, udah kena, dia kasih testimoni gitu kan, dan bagaimana caranya. Karena tiap kali teman kita, ketika dia udah kena, dia ngomongnya apa? Saya bisa selamat atau remisi. Remisi itu kan kondisi di mana dia nggak tergantung lagi sama obat kan. Iya, benar. Pas lagi tenang lah. Caranya bagaimana bisa sampai remisi? Ya, bagaimana caranya bisa sampai remisi? Dia clean eating, that's it. Clean eating aja udah gitu loh. Nggak perlu lagi makan apa yang dimakan, nggak perlu. Clean eating aja. Tapi memang sih Mbak Nia, ya, seperti yang aku biasa sampaikan ke teman-teman gitu ya, masyarakat gitu ya. Sehat itu nggak cuma dari satu faktor loh. Kita bicara clean eating itu hanya salah satu faktor. Ada 3 faktor sebetulnya. Satu faktor yang tadi ya apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita kasih ke badan. Itu yang kita konsumsi artinya. Itu satu faktor. Faktor kedua, kita harus olahraga. Oke. Bukan, saya juga nyapu setiap pagi terus masak begini. Itu gerak. Enggak, itu bukan olahraga. Olahraga itu harus rutin, ya ada jamnya, berkeringat, terus semua bagian tubuh digerakkan, itu olahraga namanya. Jadi jangan merasa, saya udah makan sehat dan saya masih muda, nggak perlulah olahraga. Enggak, olahraga harus. Mbak Nia ketawa-ketawa, olahraganya ada enggak? Enggak aku olahraga, aku treadmill, tapi enggak lama-lama waktunya. Aku nggak cocok yoga, Babe. 15-20 menit sehari juga udah cukup. Yang penting olahraga, dan di situ harus berkeringat. Catatannya loh, olahraga itu harus berkeringat. Karena apa? Manusia yang nggak pernah berkeringat itu penyakitnya nempel di dalam. Nempel terus. Nggak bisa keluar cuma dari urin. Harus dari keringat. Ya. Jadi itu. Yang kedua, dengan olahraga. Yang ketiga, istirahat harus ada. Harus cukup. Nah, istirahat ini yang agak sulit. Tadi barusan Mbak Nia ngomong, aku dengerin waktu aku belum masuk ya. Istirahat itu nggak cuma istirahat fisik. Istirahat fisik kan tidur ya. Kita tidur harus cukup. Jangan kurang. Yang kedua, istirahat mental. Itu juga penting. Ya tadi kan stres. Istirahat mental tuh. Ya. Termasuk beribadah, beramal ibadah. Ya, itu juga. Ya. Kita balancing dong, balancing your life. Balancing, kita ibadah, kita plesir juga termasuk. Ya jalan-jalan lah kemana gitu, nggak harus ke Bali. Aku jadi promosi Bali gitu kan. Kemana lah, tapi refreshing. Jangan dipakai kerja terus. Terus juga ibadahnya, jadi doa itu harus ada. Doa itu kan artinya kita menyerahkan diri kita ya, yang tadinya weary, capek dan sebagainya, lalu kita serahkan ke Tuhan. Kalau kita ngomong seperti itu, aku bukan orang spiritualitas ya, tapi itu tetap harus ada. Itu tetap harus ada doa dan sebagainya. Badan itu menyerahkan semuanya, kesibukan kita dan sebagainya kita serahkan ke Tuhan. Itu harus ada. Nggak bisa nggak ada, ya. Nanti namanya doa, pasti dia temennya meditasi dong, Mbak. Bener nggak? Ya. Orang nanya, dari meditasi kamu dapat apa sih sebetulnya? Justru meditasi itu nggak dapat apa-apa, gitu loh. Meditasi itu, jadi kita nggak dapat kecemasan, nggak dapat gugup, nggak dapat kekhawatiran,
nggak dapat amarah, nggak dapat keburu-buruan, ya kan? Itu yang kita nggak dapat. Ya, sama seperti ini Mbak Nia. Makanya agak sulit ketika kita edukasi masyarakat. Ya, kalau kita bicaranya semuanya yang ada kelihatan dan sebagainya itu baru kita bisa akuin. Padahal sebetulnya kita harus cari yang nggak kelihatannya gitu. Artinya sisi dari sebaliknya. Kayak gini, aku tanya sama Mbak Nia. Kenapa orang lebih sehat makan yang organik? Apakah karena lebih bernutrisi? Apa jawabannya nih Mom nih? Juragannya Mom nih. Kenapa orang sehat harus makan yang organik? Bukan, kenapa makan yang organik jadi lebih sehat? Apakah karena makanan organik itu lebih bernutrisi? Ya, organik. Kalau aku sih organik ya. Dalam organik kalau di Mom kan organik berarti dia dibudidayakan dengan organik, artinya tidak ada pestisida segala macam. Kalau aku lebih ke sananya, Be. Kalau aku. Ya. Jadi aku nggak mau, aku tahu soalnya sayur buah di sini semprotnya kayak gimana ya kan. Aku menghindari itu gitu kan. Ya itu kalau aku menjaga tubuhku sendiri dong. Ya. Itu karena apa? Kenapa kita harus makan makanan organik? Sayur organik. Ya kepengen sehat sih. Gimana sih? Sehatnya karena apa? Hah? Karena sayur organik lebih bernutrisi atau apa? Sehatnya karena sayur apa? Organik lebih aman. Karena sayur organik itu tidak ada bahan kimia yang nempel di sana, tidak ada bahan kimia yang di dalam produknya tidak ada ditambahkan bahan kimia. Karena aku percaya, bukan aku percaya, aku tahu itu akan menjagaku lebih sehat. Gimana sih, Babel? Ya, lalu apakah sayur organik itu lebih punya nutrisi yang lebih baik? Menurutku sih sama nutrisinya ya. Kalau bayam ya bayam sama. Cuma kan bedanya kalau yang bayam konvensional dia pasti di daunnya kan akan lengket sama pestisida kan. Kalau ya, aku gitu. Aku tiap kali aku ngasih tahu kalau misalnya di wawancara kayak gini, aku bilang sayur organik itu tidak lebih bernutrisi dibanding sayur konvensional. Apalagi kita ngomongnya konvensionalnya hidroponik atau aeroponik yang pupuknya itu diukur banget. Karena pengukuran bayam beda sama pengukuran caisim, pengukurannya ketimun beda lagi tuh Mbak. Ya, NPK-nya dan nutrisi mikronya itu beda-beda banget tuh. Ya, jadi kalau kita mau ketimun yang bernutrisi paling top itu yang hidroponik atau yang aeroponik karena dia tahu banget tuh nutrisinya yang dikasihkan yang mana sebesar apa tuh. Ya. Kalau kita tanamnya ketimun dikasih tai sapi doang, emang bisa mengalahkan yang itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nutrisinya pasti kalah. Ya kan? Tetapi yang kita nggak dapatkan itu yang membuat kita jadi beruntung. Apa? Pestisida, fungisida, nematisida, ya dan dan racun-racun yang lainnya gitulah. Itu yang kita nggak dapatkan di sayur kita, ya. Itu makanya kenapa kita harus organik. Artinya apa? Iya. Yang lebih baik adalah apa yang tidak kita dapatkan. Betul nggak? Oh. Bukan apa yang kita dapat. Sama nih Mbak Nia. Kalau misalnya Mbak Nia punya produk susu atau punya produk yang paling banyak mah susu deh. Ya. Kita menyarankan minum susu apa? Susu yang langsung dari tetek sapinya. Bener nggak? Yes. Itu paling. Aku juga pilihnya susunya yang grass feed tuh. Kalau di Mam tuh begitu, yang grass feed, yang makannya hanya rumput. Ya. Terus kan dia dipanen dari sapi lalu dipasteurisasi paling jauh gitu kan? Iya. Itu yang paling jauh karena pasteurisasi itu kan tidak pemanasan tinggi sehingga nggak rusak dan sebagainya, ya kan? Tidak merusak zat nutrisinya. Sekarang Mbak Nia, kalau ada konsumen atau calon konsumen yang Mbak Nia nanya, terus dia bawa susu kemasan, ya, susu kemasan. Lalu dibilang ini omega 3, omega 6 lengkap loh.
Terus ada apa nutriennya juga, ada segala macam, ada zinc, ada segala macam, ada segala macam. Emang Mbak Nia punya lengkap nggak kayak gini? Terus jawabnya apa? Tuh kan gue dites ya sama kepala suku gue. Ini pengetesnya nih saudara-saudara. Kalau aku tetap aku akan pilih yang tadi yang punya aku sendiri dong. Yang jelas dia grass fed, yang dia tidak ada pakannya bukan yang konsentrat, yang dia memang dipelihara secara organik. Meskipun aku belum tahu kandungannya, pastilah di dalam susu itu semua susu ya, aku rasa kandungannya pasti omega 3 tuh mungkin pasti hampir sama lah kayak kasus bayam tadi kan. Cuma kan yang ini yang kita pilih yang memang dia tidak ada bahan kimia yang terkandung di susunya gitu kan, dan dipelihara secara organik. Kenapa terjaga lah. Kenapa harus memilih yang itu? Kenapa nggak memilih yang ini udah ditulisin lo lengkap lo, ada omega 3, ada zinc, ada segala macam, linoleat segala macam. Kenapa kalau Babe? Ya kan? Karena aku belajar. Aku kan belajar. Yang punya Jadi, mau kalau harusnya kok jawab apa? Gini. Yang namanya fortifikasi, ini makanya tadi yang kita bilang 4P. 4P 1G gitu kan ya. Itu kan sebetulnya itu udah spesifik ya. Tetapi sebetulnya generalisirnya adalah aditif. Ya. Atau ada kata lain fortifikasi. Ya. Kalau kita beli mentega, kita beli susu, kita beli diperkaya. Nah, kata-katanya banyak deh, Mbak. Karena itu kata-kata komersial. Ya, supaya barangnya jadi lebih laku. Bahasa marketing. Ya. Kalau misalnya kita juga orang tua awam nih, ya punya bayi nih, ya, terus kita dikasih tahu sama dokter, dikasih tahu sama internet dan sebagainya bahwa anak itu dalam masa pertumbuhannya harus omega 3, harus linoleat, harus segala macam, zinc dan sebagainya, itu bagus. Dan ketika kita baca kemasan, wah ini ada omega 3-nya loh, ada ini dan itu dan ini dan itu yang untuk perkembangan otak dan sebagainya. Kita pilih nggak itu? Kita pilih nggak? Biasanya kebanyakan orang akan dipilih. Nah, iya kan. Tetapi kita bicara dari awal tadi bahwa itu adalah aditif. Betul nggak? Bahan yang namanya aditif itu adalah bahan buatan manusia. Sama seperti garam. Mbak Nia jual garam yang ada yodiumnya apa enggak? Aku nggak ada yodiumnya. Nah, padahal yodium itu kata pemerintah dulu harus ditambahkan. Garam yang sehat adalah garam beriodium, betul nggak? Betul nggak? Terus kan slogannya pemerintah. Nah, kembali BP POM tadi. Nah, kalau misalnya kita berpikir, oh harus ada, biarpun itu aditif, ya, tambahan, atau fortifikasi, atau diperkaya, dan sebagainya. Itulah mulai salahnya, gitu. Mulai salahnya. Ya nggak? Karena itu ditambahkan loh. Harusnya nggak ada di sana. Tapi secara manusia dibikin supaya ada di sana, ditambahkanlah secara kimia. Jadi omega 3-nya, linoleatnya dan sebagainya, yodiumnya itu yodium kimia. Ya nggak? Yodium aditif. Itu yang dikasihkan dan itu tidak sehat. Gitu. Karena kalau kita ngomong garam tadi. Garam di dunia di mana yang ada yodiumnya? Nggak ada. Aku pernah ikut pamerannya kan yang sampai food additive dan sebagainya tuh di Singapura waktu itu, Food Summit. Tidak ada satupun negara yang menghasilkan garam yang ada yodiumnya. Nggak ada. Yodium itu adanya di seafood, bukan di garam. Asik. Di rumput laut gitu loh. Ya. Makanya jangan tanya ini ada yodiumnya nggak? Gue jual garam vulkanik. Aku jualnya garam vulkanik. Kalau kita nyari garam ya, tapi masalahnya gini Mbak Nia, kalau teman-teman kita di komunitas bikin garam, ya diambil dari laut, murni, lalu diproses secara alami, ada yang dari gunung juga, ada yang dari kawah juga, Mbak Nia punya di Surabaya tuh ada yang dari kawah gitu kan. Terus ditanya, ada yodiumnya nggak? Ya nggak ada. Secara izin nggak dapat, karena izinnya harus ada yodium. Nah, terus kalau orang yang nanya, aku kalau nggak ada yodium nggak sehat.
Sebentar ya. Waktu kita Ya, gimana? sudah kebablasan 20 menit. Tadi aku ngilang berapa menit ya? 1 jam. Sudah lebih 1 jam. Obrolannya seru banget sih sebenarnya ya. Tapi waktunya time. Hah? Gimana kalau bikin part 2? Kita lihat. Emang ada. Sebenarnya Ya, sayang karena banget ya. Cuma Babe aku mohon maaf Karena sekali. dikasih kesimpulan Kayaknya aja harus- lah, kasih kesimpulan aja. Ya. Closing lah. Closingnya. Ya, aku kasih kesimpulan gini aja. Kan kita kan ngobrol dengan mom ini yang menyediakan produk-produk yang sudah dikurasi gitu kan ya. Dan artinya kita memberikan alternatif untuk masyarakat konsumen produk-produk yang sudah bisa dikonsumsi oleh orang-orang terutama yang sudah kena penyakit seperti autoimun yang seperti kita bicarakan hari ini gitu kan. Itu karena sudah dikurasi jadi sudah bisa aman mengkonsumsi itu. Kenapa kita harus mengkurasi? Karena kalau nggak dikurasi kita dapatkan makanan yang adanya bahan kimia lagi gitu loh. Dan itu nggak menjadi orang bisa mendapatkan clean eating. Ya, kalau nggak clean eating, akhirnya kita nggak bisa lepas dari ketergantungan kita terhadap obat tadi. Kalau kita sudah kena penyakit. Tapi juga edukasi kita nggak cuma orang yang sudah kena penyakit. Boya yang nggak kena penyakit ini juga menjaga gitu loh, supaya nggak sampai kena penyakit dulu gitu kan. Supaya kehidupan itu lebih berkualitas. Ya, kayak Mbak Nia tadi bilang di awal kan, karena dia udah autoimun, akhirnya dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa bersosialisasi, teman-temannya juga ngusir dia, mengucilkan dia, dan sebagainya, kan hidup jadi nggak enak gitu ya. Jangan sampai ke sana dulu gitu loh. Ya. Nah, ini mom sudah menyediakan produk-produk yang sudah dikurasi, jadi teman-teman tuh udah bisa aman mengkonsumsi itu. Amannya kita ya, bukan amannya BP POM gitu loh. Jadi nggak khawatir lagi gitu loh. Ya, itu aja sih. Oke, sebenarnya masih pengen panjang ngobrol, tapi kayaknya waktunya sudah harus kita akhiri ya. Semoga sih nanti ke depan kalau Babe ada waktu kita bisa bikin seri obrolan yang lain ya Babe. Ini tujuannya adalah untuk sharing, untuk edukasi, untuk belajar bareng ya. Kalaupun kita ada sesuatu yang teman-teman di sana ada pendapat lain, boleh kok disampaikan. Kita kan intinya di sini belajar bareng, diskusi dan berbeda itu bukan satu yang salah juga ya Be ya. Jadi kita sangat terbuka untuk kritik, saran atau berbagi bertukar pikiran. Di Babe ini banyak banget dikritik teman-teman ya, tapi tetap di jalurnya, tetap konsisten di jalurnya, dan aku termasuk yang adore you. Aku banyak belajar dari dia. Semoga obrolan ini enggak. You inspire me. Teman-teman, terima kasih. Babe, terima kasih sharingnya. Semoga bisa bikin seri nanti di tahun depan yang lebih menginspirasi lagi. Apalah yang lagi nanti kita obrolin, pasti ada ya. Banyak sih tugas kita sebenarnya, tanggung jawab bentuk kepedulian kita pada masyarakat ya. Selalu ada tugas. Oke, terima kasih dari Surabaya, dari Mini Organic Mart. Untuk kita belum sharing tentang Bali Belajar Bali loh. Aku suka loh tuh sebenarnya. Pengen tahu gitu. Kita bikin aja waktunya kalau sekarang nggak ada. Pastilah, pasti ya. Oke. Baik teman-teman, Babe Emil, terima kasih hari ini bergabung. Semoga obrolan kita bermanfaat. Sampai jumpa tahun depan ya. Jaga kesehatan selalu. Dah. Oke, bye. Teman-teman, terima kasih semuanya.